Halo teman semua, kembali lagi di Oto Ban Indonesia. Dan hari ini Om Oto sedang berada di depan toko Banteng Mas. Kalau dilihat-lihat tulisannya warna-warna putih kayak gitu, kayak kelihatan lagi di tempat clubbing mana gitu ya. Tapi ini bukan tempat clubbing. Ini adalah tempat penjualan aksesoris 4-wheel drive yang Om Oto bilang ini lengkap nih, lengkap banget. Otomen mau apapun, semua dia bisa adain. Sekarang kita mau gerbek tokonya, di dalam tuh ada apa sih? Siapa tahu kita dapat pengetahuan tambahan. Oke, stay tune, lanjut. Nah, jadi ini dalemannya dari bukan bengkel sih. Apa bilangnya? Toko store-nya dari Banteng Mas. Nah, ini banyak banget nih otomen. Om Oto aja. Iya, dicatat dulu, Bu. Dicatat dulu. Pusing ngeliatin barangnya. Kayak di sini dia ada turbo timer dari JDD. Ini keren banget nih. Terus berbagai macam lampu nih. Yang pasti ini bukan lampu buat diskotik ya. Bukan buat tempat clubbing. Ini buat lampu-lampu mobil, buat di roof. Biasanya sih buat off-road nih, penerangan tambahan. Ini juga nih. Lampu tembak. Kita bilangnya lampu tembak. Tapi kalau dulu kan dia modelnya cuma satu di tengah. Sekarang itu macam-macam. Teknologi lah, teknologi berubah. Kalau ini kan kayak dulu gini. Terus dia ada kecil-kecil kayak LED. Om Oto pusing sih. Kita cari Ko Erik kali ya. Nggak kelihatan nih Ko Erik di mana. Halo. Ketemu lagi nih. Iya. Ini toko gede banget loh. Ya, seadanya aja lah ya. Seadanya aja. Barang-barangnya juga tadi gue lihat di depan kayak ada, pas masuk aja udah ketemu yang apa? Turbo timer. Jadi itu udah ada, terus lampu-lampu tembak juga udah ada. Ada yang satu sih mau gue tanya kok. Ini apa kok ya? Ini kok. Ini tuh airbagman coil helper. Jadi kalau misalnya kita untuk overland atau untuk double cabin kan suka bawa beban di belakang. Kalau bawa beban berlebihan kan pasti turun mobilnya. Nah, ini bisa ngebantu air suspension buat ngedorong si pernya itu untuk balik ke postur normal. Jadi ini khusus buat di belakang doang, di depan nggak? Buat belakang aja. Oh, jadi ini buat belakang ya? Jadi kita hanya untuk mobil-mobil 4x4 ya. Untuk yang ini tipe untuk yang leaf spring, jadi untuk per down. Kalau misalnya yang satu lagi yang ini untuk yang coil spring. Jadi dimasukin ke dalam per. Oke. Ukurannya cuma satu ini? Dia setiap mobil beda-beda. Berarti ada yang lebih kecil, ada yang lebih gede ya? Semua sesuaikan dengan per bawaan mobil. Nih, lihat nih otomen. Bikinannya Firestone. Kalau yang nggak ngerti Firestone, coba browsing sendiri. Firestone merek ban terkenal. Merek terkenal. Terus ini ada disc. Ada disc brake. Ini buat Hilux ya? Ini buat Fortuner VNT yang kayak tadi. Vigo. Saya kira ini buat itu, buat Hilux Vigo nih. Bukan Vigo sama VNT kan sama. Oh, sama ya? Iya. Oh, ini banyak banget lah, bingung. Kalau ini buat itu inverter ya, buat colok-colok kalau buat mobil buat AC apalagi ke DC, apa DC ke AC. Ini air filter. Ini air buat filter apa nih? greedy itu ya? buat Jimny. Ini ATF cooler, PWR. cooler nih. Penting dan tuh. Tadi kita ngomongin biar tenaganya nggak drop. Transmisinya nggak slip. Transmisi nggak slip ya? Betul. Ini Super Pro, bushing-bushing, ada sway bar juga, ada buat caster correction. Oh, ini? Terus yang ini untuk shock. Nah nih, ngomonginnya masalah shock kok. Yang tadi kita ngomongin body lifting. Betul. Ada nggak tuh contohnya kitnya tuh? Kalau contoh kit sebenarnya cuma shock sama coil spring. Ini aja ya? Iya, yang membedakan itu kalau shock yang tough dog atau raw itu dia lebih panjang dari standar. Oh. Jadi kalau kita pakein coil spring yang lebih tinggi, gak keteteran shocknya. Oh, jadi otomatis dengan kayak gitu aja di mobil lebih tinggi ya? Betul. Jadi kalau misalnya nggak ganti spring, ganti shocknya doang, bisa. Jadi dia itu settingan untuk 0 ke 2 inch. Oh, oke. Nggak boleh diceperin, soalnya kalau shock 4x4 itu nggak ada yang ceper. Jadi nggak perlu nih namanya diganjel-ganjel lagi pakai besi nih. Banyak banget ya. Ini buat klakson, yang ini buat narik. Jadi ini gantiin bow shackle. Ini yang soft shackle kita sebutnya. Ini lampu-lampu. Lampu seperti sana ya tadi ada juga. Oh, ini nih. Bumper. Nah, kalau buat bumper ini merek rival dari Rusia. Keunggulan ini bahannya aluminium. Iya. Jadi ini kita kalau kita angkat bisa angkat sendirian untuk bumpernya doang. Weldingnya juga bagus ya, rapi. Bagus. Weldingnya rapi. Finishingnya juga cakep. Udah powder coat ini. Iya. Terus ini buat bensin sama air lah ya? Iya, kalau ini yang air kita udah BPA free, jadi kalau buat air minum dia aman. Oh, aman. Oh. Ini buat
Kalau ini Max buat Track, jadi kalau kepater di pasir, masukin ke bawah ban, buat dapet traksi. Oh, ini buat yang mau bikin camper van, bagian overland. Jadi buat tenda, awning, meja camping, kursi camping, kompor portable, velvet, kulkas. Kalau yang buat bikin camper van yang di atas sendiri, kok ada nggak? Tendanya ada. Ada ya? Ada. Jadi selama kita ada crossbar atau ada platform, kita bisa naikin tenda. Jadi lengkap banget ini Ottoman nih. Mau bikin nggak punya rumah, beli mobil, bikin rumah bisa. Banyak yang kayak gitu sekarang. Nah, kok mau nanya dong, kayak mobil double cabin itu kan ada suka orang iseng dibikin pakai belakang nih. Pakai kanopi. Kanopi. Range-nya ada nggak sih dari berapanya? Kalau yang kanopi yang Thailand ini sekitar 20-30 jutaan. 20-30 jutaan. Iya, itu bahannya plastik. Kalau yang gue lihat kayak di Pajero depan, Pajero Hilux depan itu? Yang itu pakai yang aluminium. Itu lebih mahal. Ya, itu bagus sih soalnya. Itu soalnya udah dapat kitchen set, jadi sama seperti ini, cuman beda tipe. Itu startingnya di 95 juta. 95 juta Iya. udah sama kitchen set. Udah sama kitchen set 95 juta. Ini buat bawah ya? Ya, deck protector, engine protector, transmission protector. Ini Bulbar-bulbar lagi. bulbar. Nah, ini yang lagi jadi kontroversial. Lagi rame nih. Lagi rame. Iya, Yang katanya bakal ditilang. Roof box. Padahal orang lagi rame pakai roof box. Ya, basically sebenarnya selama kita belinya yang proper, yang benar-benar sesuai spesifikasi mobil, sebenarnya harusnya nggak masalah ya. Soalnya kan standar testednya udah di Eropa dan Amerika kalau untuk Thule sama Yakima. Contohnya nih kok, misalkan mau nanya, ini buat mobil apa? Kalau box universal. Universal. Iya. Oke. Tadi kan Koko bilang yang proper nih. Maksudnya itu yang proper misalkan kayak Innova atau Fortuner mau dipakein, jadi dibilang tidak melebihi ketentuan. Saya juga bingung ketentuan apa. Kalau misalkan dia makin tinggi kayak gini, sebenarnya nggak masalah kan? Kalau masalah tinggi kita nggak ngerti ya, maksudnya secara undang-undang yang diterbitkan kita juga kan nggak pernah pelajarin. Itu Tapi dia tuh. Ya masalahnya di luar negeri aja boleh pakai. Dan emang di sana emang didesain untuk bawa barang. Soalnya sekarang Ottoman kan banyak dipakai buat modifikasi tuh. Ya kan, Bener, buat gaya-gayaan gaya-gayaan juga bisa. Nah, yang penting sebenarnya kakinya sih. Jadi kalau kakinya itu kan ini ada wing barnya nih, sama foot peg kaki, bracket-bracketnya. Yang penting tuh beli untuk sesuai mobil itu, khusus buat mobil itu. Jadi itu pun plug and play. Oh, jadi nggak ada yang beneran universal kayak gitu nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Kalau dari Thule apa Yakima itu per mobil. Jadi Fortuner untuk double cabin, Innova dia khusus semuanya. Nah itu secara safety juga dari pabriknya udah tes. Jadi itu Ottoman kalau misalkan mau pakai yang Wing bar, crossbar, segala macam itu mesti yang sesuai spek. Om Otto di sini nggak lagi ngomongin kalau misalkan Yaris dipakein Thule, karena dengan tadi kita lagi ngomongin masalah 4-wheel drive. Jadi ini semuanya universal, bisa dipasang kemana aja Box ya? universal. Kalau box ya balik lagi ke kebutuhan sama estetika mobilnya aja. Nih Dunia pelek, method race wheel. nanti kita di vlog selanjutnya kita bahas karena di sini banyak dan Banteng Mas ini apa bilangnya authorized dealernya Method ya? Yes. Authorized dealernya Method. Jadi kalau misalkan Ottoman mau cari bisa langsung datang ke Banteng Mas. Linknya ada di bawah. Tinggal gampang lah itu. Yang kayak gini nih kok. Ini suspensi yang boleh dibilang lagi ngetren juga. Jadi suspensi yang pakai reservoir yang kayak di mobil saya. Ini yang baru, ini Ohlin. Jadi Ohlin sekarang sudah develop untuk mobil 4x4. Kalau orang biasa taunya buat motor, mereka untuk mobil sportnya kan sebenarnya udah ada tuh, kayak Mini Cooper, Yaris GR gitu udah ada. Mereka bikin segmen baru untuk 4x4. Jadi kita sekarang udah ready yang Hilux, ntar coming soon buat Fortuner sama Jeep. Fortuner sama Jeep. Sama Ford Ranger kalau nggak salah. Jadi ini kalau yang ini udah available buat Hilux. Ottoman kalau yang punya motor, tahu kan harga Ohlin berapa? Kalau yang ini, Om Otto nggak boleh nanya, coba tanya sendiri aja. Kalau untuk range sih, dia startingnya 60 juta. 60 juta. Iya. Depan belakang? Depan belakang, udah lengkap. Udah reservoir apa segala macam Iya. ini. Berarti ini belakang. Ini ada yang Ini belakang, ini depan. Nah, untuk kompetitornya dari Aussie, kita ada TJM, ini lebih murah di harga 40-an. 40-an. Oke. Jadi ini toko banyak banget. Om Otto juga sampai bingung, tapi di sini tadi udah diinfo karena penasaran yang masalah body lifting. Jadi tadi udah kelihatan diganti shock yang lebih tinggi sama per yang lebih tinggi, tapi yang proper itu pun udah cukup ya pokoknya. Betul, itu secara kenyamanan sama performance pasti jauh lebih enak dibanding standar. Nah, tuh jadi nggak ada namanya tuh body limbung apa segala macam tuh nggak ada.
Oke, Ko, terima kasih atas main-mainnya. Thank you banget. Thank you ya, Ko. Thank you banget. Nah nih Otomen, Omoto biasa itu tahu ya kayak gini buat mainin ceper, buat stand, buat ya begitu-begitulah. Ternyata mobil-mobil 4 wheel drive juga sekarang udah pada pakai beginian. Teknologi sih kita nggak tahu. Jadi hari ini juga kita nambah ilmu lagi, ilmu per 4 wheel drive-an yang selama ini Omoto juga jarang banget ngesentuh. Kita tadi udah ngomong-ngomong sama Ko Erik. Ya ini store-nya sebegini gede, barangnya itu juga banyak banget. Jadi kalau misalkan Otomen mau tanya-tanya atau mau datang ke sini, langsung nih hubungin aja nih, kepoin langsung. Setelah ini kita mau tanya-tanya, di sebelah ujung sana ada sekumpulan velg, itu velg method semua tuh. Ada sekumpulan velg method nih. Nah ini Omoto nggak tahu nih. Di sini banyak banget velg method nih. Kita nanti ngomong langsung deh sama Ko Erik vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen YouTube-nya Autobahn Indonesia biar kita lanjut ke next vlog. Oke? Bye.